pengelolaan komunitas berbasis aset. Ya, artinya pemetaan sudah dilakukan mulai dari aset manusianya misalnya. Benar di sini sekolah mendeklar sebagai sekolah kewirausahaan ketika dilihat beberapa orang gurunya pelaku kewirausahaan gitu ya. Kemudian berbasis sosial gitu ya. Artinya masyarakat di sini dekat dengan pasar seperti itu salah satu. Kemudian berbasis lingkungan, kemudian fisik, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, yang menjadi tipikan saya, jadi akhirnya saya kayak kita kan melakukan sebuah program, semuanya itu kan harus berpihak pada murid. Ya, ujung-ujungnya murid. Jangan sampai tidak hanya sekedar mengadakan kegiatan, guru bisa punya aktivitas kemudian punya penghasilan tambahan. Sumber daya. Nah, akhirnya kita kan arahnya adalah pengembangan sumber daya. Cuman yang belum saya pahami adalah apakah program kewirausahaan yang sudah mendeklar sebagai sekolah wirausaha ini adalah program kulikuler, kokulikuler, atau ekstra? Kalau ekstra enggak ya? Masuk ke kulikuler atau kokulikuler? Kokulikuler. Nah, kalau berbicara itu nanti arahnya adalah oke, misalnya masuk kulikuler gitu. Kalau masuk kulikuler bagaimana? Nanti arahnya seperti adiwiyata. Kalau masuk ke kulikuler arahnya seperti dulu waktu saya kewirausahaan. Nah, ini tinggal dipilah kalau menurut saya. Cuman ujungnya lagi-lagi kepada keberpihakan kepada murid. Kalau berpihak kepada murid, nanti maunya sekolah itu membentuk tim kewirausahaan itu orientasinya misalnya pendidikan karakter kewirausahaan atau apanya. Jadi kalau menurut saya, kalau SMA atau mendeklar dirinya sebagai sekolah kewirausahaan, maka saya sepakat dengan Pak Taufik, itu terintegrasi semuanya, bukan parsial. Terintegrasi, mulai dari kurikulumnya, mulai dari pengembangan kurikulumnya, terintegrasi. Akhirnya benar, kita adalah sekolah kewirausahaan. Masuk ke kurikuler, intrakurikuler, dikembangkan kepada kokurikuler nantinya, kan seperti itu. Nah, mohon penjelasan Pak Sugeng, jangan sampai betul kata Pak Taufik, ini akan berjalan di tempat kalau tidak jelas dari awal, seperti itu. Kalau jelas dari awal, tim yang ada ini tinggal mengimplementasikan. Ini tambahan dari apa yang disampaikan Pak Taufik. Jadi mungkin nanti tahapannya jelas. Sekolah itu tim ini diberikan keleluasan untuk menganalisis pengembangan berbasis aset seperti itu. Kita turunkan tuh aset-aset kita yang memungkinkan apa seperti yang disampaikan Bu Risnani tadi, mulai dari aset manusianya, aset sosialnya, lingkungan, fisik dan sebagainya. Setelah itu kita analisis orientasinya kemana, kepada intrakurikuler kah, kokurikuler atau apanya. Baru nanti kita bergerak. Nah, semuanya itu berpulang kepada Pak Sugeng sebagai pimpinan di sini, pimpinan komunitas, pimpinan sekolah, pimpinan pembelajaran. Arahnya kemana? Sehingga tim ini nanti bisa menerjemahkan cita-cita dan keinginan Pak Sugeng dengan baik. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wano masukannya. Aset itu bisa dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, aset manusia. Yang kedua, sosial, fisik, lingkungan, finansial, agama, dan politik. Keberadaan kalian sebagai seorang murid ini adalah aset bagi sekolah. Guru-guru itu adalah aset bagi sekolah.
ada aset politik yang luar biasa yang sebenarnya menjadi kekuatan di SMA 1 Torjun. Itu adalah alumni yang menjadi wakil bupati, bahkan bupatinya pun dari alumni. Nah, ini menjadi kekuatan untuk bisa menjadi pendorong membuat program-program yang berpihak kepada murid. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Bapak Ibu Komite yang hadir pada pagi hari ini. Melanjutkan tentang diskusi kita yang kemarin terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah yang berhubungan dengan kepemimpinan pembelajaran. Artinya kita butuh melakukan sebuah pemetaan dalam rangka menyiapkan tahun ajaran baru nanti. Bapak Ibu, kita semuanya maklum bahwa ada 7 aset atau modal yang dimiliki sekolah. Salah satu yang akan kita perdalam dari 7 aset itu adalah yang pertama aset manusia. Di SMA 1 Torjun ini mulai dari murid itu ada sekitar 763 siswa yang hadir. Kemudian yang kedua, guru-gurunya ada sekitar 60 guru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aset manusia itu. SMA 1 Torjun sudah melahirkan beberapa alumni yang cukup aktif dan berhasil. Nah, ini menjadi aset kita untuk bisa kita jadikan kita kapitalisasi dan menjadi sebuah kekuatan untuk membuat sebuah program yang berpihak kepada murid. Nah, barangkali kita mulai dari ini aset modal manusia. Kira-kira ada masukan untuk sekolah bagaimana pengelolaan aset atau modal manusia ini? Makasih atas masukannya dari Ketua Komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wali murid dan saya setuju apabila pemetaan aset ini betul-betul merupakannya berpihak pada murid karena untuk menambah wawasan, dan saya sangat-sangat setuju anak saya dititipkan ke sekolah SMA 1 Torjun untuk kemajuan anak saya.